Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja pada Jumat 23 Mei 2025. Dalam permohonan yang diajukan oleh PT Tara Bintang Nusa dan Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labuhan Batu Selatan didalilkan bahwa ketentuan kepemilikan hak atas tanah yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan atau kawasan konservasi telah menimbulkan implikasi hukum kepada pemilik hak atas tanah. Salah satunya karena adanya ketentuan mengenai kewajiban untuk menyerahkan tanah kepada negara apabila telah melewati 15 tahun dari tahun tanam. Sementara pemohon dalam perkara nomor 181 yakni Perkumpulan Pemantau Sawit atau Sawit Watch berpandangan bahwa sanksi administratif dan denda administratif di bidang kehutanan bukanlah sebuah solusi yang tepat. Karena hal tersebut hanya sebagai upaya pengampunan atau pemutihan bagi perkebunan sawit yang dimiliki perusahaan besar yang berada di dalam kawasan hutan. Dalam persidangan tersebut, para pemohon menghadirkan sejumlah ahli dan saksi. Dalam keterangan ahlinya, Marwarar Siahaan mengatakan penguasaan kawasan hutan oleh negara harus memperhatikan kemungkinan adanya hak perseorangan agar tidak merugikan masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan tersebut. Ya boleh sih dengan kewenangan hak publik penguasaan negara boleh mengambil alih. Tetapi mereka yang sudah menanam, sudah melakukan usaha dan memperoleh izin di masa lalu yang dari kewenangan agraria yang kita katakan tadi ketika leading sektor kehilangan peran dan kemudian menekankan kepada kehutanan itu, maka juga seandainya itu benar tentu juga produk daripada peraturan yang dikeluarkan itu adalah produk yang cocok dengan itu dan juga sesuai dengan norma konstitusi. Sementara saksi Johari Ginting menerangkan lahan miliknya yang telah bersertifikat hak milik dan menjadi mata pencaharian telah diklaim sebagai kawasan hutan oleh negara. Bahwa program perbaikan sawit rakyat tersebut terhenti karena lahan yang sudah bersertifikat hak milik dan lahan anggota Kabupaten Jaya yang lain diklaim sebagai kawasan hutan berdasarkan surat BPKH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S68/BPKH-TL-1/SDH-TL 92023 tanggal 6 September 2023. Oleh karena lahan saya yang sudah bersertifikat diklaim sebagai kawasan hutan, membuat saya khawatir hilangnya mata pencaharian yang saya terima selama ini. Atas kesaksian tersebut, Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta data kawasan dari pemetaan yang awalnya milik masyarakat adat dan telah diberikan sertifikat hak milik namun dipindah tangankan kepada pengusaha. Punya nggak data seperti ini? Pemetaan berapa yang diberi status kepada masyarakat adat itu, kemudian ujung-ujungnya juga dilepaskan ke apa? Ke pengusaha. Ini hampir banyak pengalaman loh di daerah-daerah perkebunan. Mulanya diberikan kepada masyarakat di sekitarnya, karena malas mengelola, ingin dapat uang cepat, diserahkan juga kepada pengusaha. Akhirnya kencincai juga jadinya, lingkungan jadi hancur juga. Berikutnya, ahli pemohon Grahat Nagara mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada data pasti mengenai jumlah masyarakat yang menguasai tanah kawasan hutan. Namun data resmi pemerintah mengenai penggunaan lahan untuk sawit mencapai 3,3 juta hektar. Satu-satunya data resmi dari pemerintah terkait dengan penggunaan kawasan hutan itu adalah ketika dia digunakan untuk sawit. Jadi angkanya sebesar 3,3 juta hektar itu waktu itu. Nah, tetapi itu pun tidak semuanya masyarakat. Ada di dalamnya perusahaan-perusahaan sawit skala besar gitu ya, yang juga masuk di dalam kawasan hutan itu yang 3,3 juta hektar itu. Tim Liputan MKTV News melaporkan.